Persiapan Timnas Indonesia Senior, jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tinggal tunggu waktu, Hairo Riedewald dan Ole Romeni hampir dipastikan segera bergabung Timnas Indonesia. Dulu Piala Dunia seperti halnya bermimpi bagi Indonesia, namun tidak untuk kali ini. Prioritas utama PSSI saat ini adalah target tiket menembus Piala Dunia 2026. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia dipastikan akan berkumpul pada tanggal 27 Mei bulan ini, untuk mempersiapkan diri menatap laga super penting, di ajang lanjutan kualifikasi Piala Dunia, melawan Irak dan Filipina. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, atau disingkat BTN, yakni Sumarji. Dia menyampaikan, dirinya sudah berdiskusi langsung dengan pelatih Sintayong terkait hal itu. Dia menjelaskan kalau paling lambat semua pemain sudah bisa berkumpul melakukan pemusatan latihan, atau TC, mulai tanggal 27 dan paling lambatnya pada tanggal 28 Mei tahun 2024. Lebih lanjutnya, Sumarji menyampaikan kurun waktu yang cukup mepet itu diharapkan benar-benar bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pemain. Yang terpenting menurutnya adalah, bagaimana chemistry antar pemain kembali bisa semakin menyatu, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sehingga waktu yang ada itu akan kita pakai untuk menggelar TC agar para pemain semakin akrab kembali. Tentu tujuannya untuk membangun kembali chemistry, karena ini sesuatu yang sangat penting. Semua hal yang kaitannya dengan chemistry, itulah ungkapan Sumarji. Seperti yang sudah kita ketahui, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya di grup F dengan melakoni 2 laga yang tersisa, melawan Irak pada tanggal 6 Juni. Selang 5 hari kemudian, lalu melawan Filipina pada tanggal 11 Juni mendatang, yang mana 2 laga tersebut semua berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 laga ini menjadi laga yang sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk menentukan nasib menuju Piala Dunia 2026, yang mana harus melalui pertandingan kualifikasi ini. Skuad Garuda sendiri sejatinya memiliki peluang lolos yang sangat besar untuk menembus ke putaran ketiga. Untuk peluang besar skuad Garuda sendiri terbilang sangat besar daripada rival yang lainnya, termasuk Vietnam, apalagi Filipina. Timnas Indonesia hanya butuh 1 kali kemenangan untuk mengunci tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sekaligus Indonesia akan lolos secara otomatis Piala Asia 2027. Skuad Garuda saat ini duduk di posisi kedua dengan 7 poin. Kemungkinan terburuknya, andai saja Indonesia hanya mampu bermain imbang, peluang Indonesia sejatinya masih terbilang yang paling besar dari rival lainnya. Rival terdekat Indonesia, yakni Vietnam, hanya mengoleksi 4 poin. Lalu Filipina, hanya mengoleksi 1 poin. Walau hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga. Namun dalam hal ini, target Indonesia bahkan hanya mengincar kemenangan di 2 laga yang tersisa, agar memastikan langkah itu semakin mulus. Bahkan Sintayong sangat percaya diri dapat mempermalukan Irak di Gelora Bung Karno nanti. Bukan hal yang mustahil bagi Timnas Indonesia untuk meraih 1 kemenangan dari 2 laga, antara Irak dan Filipina. Pasalnya, Timnas Indonesia bermain di markasnya sendiri. Ditambah lagi, hampir seluruh pemain Timnas Indonesia memiliki kepercayaan diri tinggi serta memiliki mental juara. Tinggal kita eksekusi di laga nanti melawan Irak dan Filipina. Sintayong dan seluruh penggawa Timnas Indonesia sangat percaya diri dengan bekal yang mereka miliki. Bahkan semua pemain tak peduli lawan negara manapun, Timnas Indonesia siap duel dan hanya mengincar kemenangan di semua pertandingan. Dari kemarin sebelum melawan Jordan kita sudah fokus, kita harus menang, dan mau lawan siapapun kita nggak peduli, kita akan lawan siapapun itu. Tentunya kita tahu Korea tim yang bagus juga, tapi kita fokus pada tim kita sendiri. Dan itulah poin penting pada setiap pemain yang sudah tertanam untuk selalu percaya diri dengan kemampuannya tanpa pandang lawan siapapun. Selain dari hal positif itu, bahkan para pemain selalu menargetkan kemenangan walau hasil imbang pun sudah cukup untuk mengantarkan mereka melaju lebih jauh. Mental bertarung sekaligus mental juara yang tertanam di semua jiwa pemain, menjadikan itu salah satu kunci Timnas Indonesia selalu tampil percaya diri melawan negara manapun tanpa terkecuali. Untuk kualifikasi Piala Dunia sendiri, menjadi prioritas utama PSSI saat ini. Timnas Indonesia benar-benar siap untuk berduel dengan mengunci target kemenangan saat melawan Irak dan Filipina. Di saat yang hampir bersamaan,
Berita mengenai Hairori Edewal yang akan segera terbang ke Indonesia pada pertengahan akhir bulan Mei ini. Ada dua agenda penting yang bakal dijalani Hairo jika dia datang ke Indonesia pada akhir Mei ini. Urusan yang pertama, dia datang untuk memastikan diri serta mengurus proses naturalisasi, dan menyerahkan dokumen serta melengkapi administrasi untuk kemudian bertemu langsung dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Keinginan Ri Edewal sendiri, dia ingin sesegera mungkin menyerahkan berkas proses naturalisasi, dan segera bertemu Erick Thohir. Itulah keinginan Hairo sendiri, segera ke Indonesia dan bertemu langsung Ketua Umum PSSI, yang mana hal itu sebagai jaminan awal syarat proses naturalisasi itu sendiri, datang sendiri dan bersalaman. Dengan begitu, maka proses langsung dikebut secepatnya, demi tujuan sesegera mungkin bergabung skuad Garuda. Lalu tujuan lain dari kedatangan Hairori Edewal ke Indonesia, dia juga ingin menyaksikan langsung pertandingan Indonesia di Gelora Bung Karno. Mengingat kedatangan Hairo ke Indonesia berdekatan dengan jadwal pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Berita kepastian itu belum dikonfirmasi oleh pihak PSSI. Pasalnya, Erick Thohir selaku Ketua PSSI menyampaikan, jika pemain belum datang dan bersalaman PSSI masih belum akan mengumumkan berita tersebut. Di samping itu, diperkuat oleh pernyataan Arya Sinulinga, bahwa PSSI ingin bekerja dengan senyap. Langkah itu sedang berjalan, namun baru akan diberitakan jika sang pemain sudah datang dan bersalaman. Selain daripada itu, Federasi Sepak Bola Suriname sudah menyampaikan bahwa Hairo menolak tawaran bergabung timnas Suriname, dan dia lebih tertarik pada Indonesia. Dengan begitu, jika Hairo benar-benar sudah resmi menjalani proses naturalisasi, bisa dipastikan, jika Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, dengan hanya butuh satu kali kemenangan dari dua pertandingan, melawan Irak dan Filipina. Jika itu terwujud, maka Hairori Edewal dipastikan menjadi proyek persiapan kualifikasi Piala Dunia di babak ketiga nanti. Selain daripada Ri Edewal, bahkan Ole Romeni yang merupakan striker lincah masih dalam pendekatan. Bahkan Ole sendiri mengatakan sedang memikirkannya untuk segera memberi jawaban pada PSSI yang mana tawaran itu sudah dilayangkan langsung. Tinggal menunggu keputusan dari sang pemain yang sudah menerima tawaran. Dan kabar baiknya, Romeni semakin kesini dia menunjukkan sikap ketertarikannya pada sepak bola Indonesia beserta suporternya yang begitu dahsyat. Selain itu, bahkan, Romeni sering menanyakan soal timnas Indonesia pada teman dekatnya yang juga sudah resmi menjadi bagian skuad Garuda, yakni Ragnar Oratmangun. Ragnar mengaku, Ole beberapa kali menanyakan soal sepak bola Indonesia, dan Ragnar sendiri semakin intens berkomunikasi dengan Romeni. Ragnar sendiri sangat yakin, jika Ole Romeni bisa bergabung timnas Indonesia, maka potensi timnas Indonesia sangat menjanjikan. Upaya Ragnar dengan cara terus meyakinkan apa yang menjadi keraguan Ole Romeni, dia berjanji akan terus meyakinkan Romeni hingga dia memberi jawaban kepastiannya. Bisa dikatakan, tinggal sedikit lagi Ole Romeni kemungkinan besar semakin tertarik bergabung skuad Garuda, yang mana kemajuan sepak bola Indonesia sendiri sangat meningkat pesat, bahkan menjadi berita trending di berbagai media dunia. Tidak hanya cukup dua pemain tambahan itu saja, bahkan proyek menembus ajang Piala Dunia benar-benar sedang menjadi prioritas utama bagi PSSI. Tidak puas dengan dua pemain tambahan itu saja, seperti Jens Raven, Calvin Verdong, dan Martin Paes. Mereka semua juga sedang dikebut agar dapat bergabung secepatnya, saking seriusnya PSSI mengincar tiket Piala Dunia, selain daripada mencari bakat pemain senior yang sudah berusia 22 tahun ke atas. Bahkan melalui utusan PSSI, pelatih timnas Indonesia U20 yakni Indra Syafri, benar-benar langsung belusukan ke Eropa, untuk mencari pemain muda berbakat yang memiliki darah Indonesia. Hal itu dilakukan guna semakin memperbanyak stok pemain kelompok usia hingga senior, untuk menatap ajang internasional lainnya, mulai dari jangka pendek dan panjang. Selain itu, juga untuk dipersiapkan menjadi pemain pelapis timnas senior jika beberapa pemain inti mengalami kendala. Dengan begitu, tentu stok pemain berkualitas akan semakin banyak. Dengan tujuan itu, maka dalam waktu dekat ini, seluruh pemain timnas Indonesia akan dipenuhi pemain berkualitas tinggi. Mulai dari pemain inti dan pelapis akan memiliki kualitas yang sama baiknya. Semua itu dilakukan PSSI sebab Indonesia memiliki potensi yang kancah dunia. Dengan upaya itu agar bisa memaksimalkan peluang yang sebetulnya Indonesia juga mampu. Begitu cepat dan pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia, mulai dari kelompok usia hingga senior di kancah internasional, agar semua pemain memiliki kualitas serta mental yang mumpuni.
bahkan siap bersaing di kancah dunia, untuk menatap target menembus Piala Dunia 2026. Oleh usaha keras itu, dan jika itu semua terwujud, tentu hal ini akan menjadi sejarah baru kebangkitan sepak bola Asia Tenggara yang menembus Piala Dunia, dan menjadi kekuatan baru yang disegani negara raksasa Asia bahkan dunia lainnya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.